Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk saudara yang beragama non-muslim, tabi pun, saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu pada bab 6 dengan judul pengorganisasian pesan bisnis. Kita kaji yang pertama, yaitu 6.1, mengorganisasikan pesan bisnis. Pesan bisnis yang tidak diorganisasikan dengan baik akan sulit dipahami dan dapat berakibat adanya rasa frustasi pada penerima atau audiens. Hal-hal berikut yang bisa menyebabkan tidak baiknya pesan bisnis itu, yang pertama itu adalah bagian awal terlalu panjang atau bertele-tele. Yang kedua, memasuki hal-hal yang tidak relevan atau tidak logis. Yang ketiga, informasi penting terlupakan. Yang keempat, pengelompokan dan urutan pesan tidak menunjukkan satu kesatuan yang logis. Pesan yang diorganisasikan dengan baik akan memberikan manfaat. Tentunya manfaat yang pertama adalah dapat membantu audiens dalam memahami pesan. Yang kedua, dapat membantu audiens dalam menerima pesan. Yang ketiga, tentunya dapat menghemat waktu audiens. Yang keempat adalah dapat menyederhanakan tugas komunikasi. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama adalah menetapkan ide atau gagasan pokok. Semua pesan bisnis yang memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, setiap pesan bisnis memiliki satu ide atau gagasan pokok. Ide atau gagasan pokok merupakan inti atau tema sentral pesan. Yang kedua adalah mengelompokkan ide atau gagasan. Ide pokok biasanya didukung oleh beberapa ide pendukung. Dalam menyiapkan pesan yang panjang atau kompleks, pembuatan diagram skematis atau kerangka akan dapat membantu untuk dapat membayangkan hubungan antara bagian-bagian pesan. Yang ketiga, memutuskan pola atau pendekatan urutan gagasan. Pada saat menetapkan ide pokok dan mengelompokkan ide, perlu diputuskan pola atau pendekatan yang dapat dipergunakan dalam menentukan urutan penyajian ide atau gagasan. Ada 2 pola pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama adalah pendekatan deduktif atau langsung, di mana pendekatan langsung ini merupakan pola urutan yang menyajikan ide, di mana ide pokok ditempatkan di bagian awal, kemudian diikuti ide-ide pendukung atau argumentasi atau bukti-bukti. Kemudian yang kedua adalah melalui pendekatan induktif atau tidak langsung. Nah, pada pendekatan induktif, argumentasi atau bukti-bukti pendukung disajikan di bagian awal, diikuti ide pokok. Pendekatan induktif dipergunakan untuk pesan-pesan yang diperkirakan bisa menimbulkan reaksi negatif, atau untuk berita yang bersifat skeptis. Berdasarkan reaksi audiens, ada 4 bentuk organisasi pesan bisnis. Yang pertama adalah direct request. Direct request adalah pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju, dapat berbentuk surat dan memo.
Misalnya surat penawaran kepada audiens yang tertarik dan memiliki hasrat tinggi terhadap suatu ide pokok. Kedua, pesan rutin atau goods new atau goodwill. Pesan rutin adalah pesan atau informasi yang disampaikan secara rutin, yang memang merupakan bagian dari bisnis tetap. Penerima pesan rutin pada umumnya bersikap netral. Goods new atau goodwill adalah berita baik yang dapat menimbulkan reaksi positif bagi si penerima. Misalnya informasi penurunan harga, undangan ucapan selamat, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah bad news atau pesan-pesan yang tidak menyenangkan atau berpotensi yang dapat menimbulkan kekecewaan. Misalnya penolakan lamaran kerja, penolakan kredit, penurunan pangkat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, pesan persuasif. Pesan persuasif bertujuan untuk membujuk si penerima yang tidak tertarik pada pesan tersebut. Ada kemungkinan bujukan tersebut akan bereaksi negatif, tapi bisa juga bereaksi positif. 6.2. Bagaimana memformulasikan pesan bisnis? Kita lihat 6.2.1. Mengendalikan gaya dan nada. Kemampuan penggunaan bahasa dapat menunjukkan kualitas pribadi dan ciri khas seseorang. Gaya yang jelas, ringkas, dan benar yang secara tata bahasa dipadukan dengan norma-norma kelompok atau organisasi tentunya akan mencerminkan gaya organisasi. Setiap organisasi pada umumnya memiliki gaya tersendiri dengan menggunakan kosakata tertentu yang cenderung sama. Umumnya, untuk mencapai nada yang hangat dan praktis, hendaknya tidak terlalu ditunjukkan suatu keakraban atau keintiman. Agar komunikasi berhasil, komunikator bisnis harus dapat menjaga kredibilitas agar bisa dipercaya. Kredibilitas bisa ditentukan dari interaksi yang selama ini telah terjadi. Namun, bila belum ditentukan dari interaksi yang selama ini mengenai kredibilitas komunikasi yang bisa diperoleh dari pihak lain. Kemudian bagaimana komunikasi yang efektif? Nah, komunikasi yang efektif tentunya memegang peranan penting dalam bisnis. Komunikasi bisnis tertulis tentunya dapat dikatakan efektif apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah courteous atau sopan santun. Yang kedua adalah correctness atau tepat atau benar. Yang ketiga adalah conciseness atau ringkas. Yang keempat adalah clarity atau clearness atau jelas. Yang kelima adalah concreteness atau tepat. Yang keenam adalah completeness atau lengkap. Ya. Yang kelima tadi concreteness itu adalah tepat. Yang keenam completeness ini lengkap artinya. Kita lanjutkan dengan 6.2.2. Bagaimana mengembangkan paragraf yang logis. Paragraf umumnya terdiri atas 3 unsur, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung topik, dan unsur peralihan. Kalimat topik mengungkapkan subjek dari paragraf dan bagaimana subjek akan dikembangkan. Paragraf dikembangkan melalui deretan kalimat yang berkaitan yang menyediakan rincian atau dukungan
mengenai kalimat taufik. Agar paragraf dapat diatur dalam urutan yang logis dan terpadu, diperlukan beberapa unsur peralihan seperti dipasangkan misalnya kata maksimum, kata untung dengan rugi, kata legal dan ilegal. Paragraf bisa dikembangkan dengan banyak cara. Terdapat teknik yang paling umum yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan paragraf. Yang pertama adalah melalui ilustrasi. Yang kedua adalah melalui perbandingan atau kontras. Yang ketiga melalui sebab akibat. Yang keempat melalui klasifikasi. Yang kelima melalui masalah dan penyelesaian. Saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, ada beberapa contoh di dalam pengaturan kata-kata. Di sini ada contoh dua, yaitu nada normal dan nada formal dan nada informal. Nah, kita lihat yang pertama, di mana surat yang pertama ini adalah nada formal. Nah, nada formal ini contohnya seperti ini. Saya bacakan. Ibu Rika yang terhormat, menunjukkan surat permintaan penawaran harga dengan nomor 065-UM-12 Romawi _2004 tanggal 28 Desember 2004. Bersama ini kami informasikan harga dan spesifikasi komputer notebook berbagai merek sesuai dengan rincian terlampir. Harga tersebut sudah termasuk pajak, pengiriman, dan pemasangan serta garansi hardware. Kami memberikan jaminan kelangsungan kerja dengan memberikan pinjaman peralatan pengganti selama peralatan yang dibeli dalam masa perbaikan. Demikian penawaran harga ini kami sampaikan. Apabila ibu memberikan penjelasan lebih lanjut, mohon menghubungi kami setiap hari kerja. Hormat saya, Yeni. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu nada informal. Di sini saya bacakan. Ana yang terhormat, menyambung pembicaraan per telepon, berikut saya kirimkan daftar harga berbagai merek komputer notebook beserta spesifikasinya. Harga-harga tersebut sudah termasuk pajak, pengiriman dan pemasangan, serta garansi hardware selama 1 tahun sejak pemasangan. Pekerjaan akan terganggu atau terhenti bila terjadi kerusakan. Anda tidak perlu khawatir. Pinjaman peralatan pengganti akan diberikan apabila peralatan yang dibeli mengalami kerusakan. Saya jamin Anda tidak kecewa. Jika perlu penjelasan lebih lanjut, hubungi saya di kantor setiap hari kerja. Sampai jumpa. Salam, Yeni. Saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya muliakan, demikianlah materi yang dapat saya berikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.